Media Bekal Ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi حيث قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد أحبتي في الله وإخواني في الدين عزني الله وإياكم. Kembali kita ditakdirkan untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, sampai kepada perkataan Al-Muallif rahimahullahu ta'ala seingat ana, di mana beliau kepada perkataan beliau tentang sihir yang pertama kali dan kemudian menjadi wasilah atau alat bagi syaitan untuk memisahkan pasangan suami istri. Dan beliau mengatakan bahwa dalam perkataan berikutnya, wahaddus sahiri al-qatlu, hukum had atau hukuman bagi seorang yang melakukan perbuatan sihir itu adalah al-qatlu, hukumannya adalah dibunuh. Li'annahu, dan yang menjadi alasan kenapa mereka yang melakukan perbuatan sihir dibunuh di dalam Islam, li'annahu kafara billahi, alasan yang pertama atau ini alasan yang paling utama, li'annahu kafara billahi aw dhari'ul kufri. Alasannya adalah karena orang yang melakukan sihir ini itu adalah orang yang melakukan kekufuran atau dia menjerumuskan orang lain kepada kekufuran. Dan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, jamaah rahmatullah Allah, di dalam Islam hukumannya adalah dihilangkan nyawanya. Dan ini yang menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Az-Zahabi, kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, nabi kita, itu bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha as-sihru atau as-sihra, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan sihir. Falyattaqil 'abda rabbahu wa la yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Maka hendaknya ketika seorang hamba mengetahui bahwa sihir bisa membinasakan dirinya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak masuk dalam perkara yang merugikan dunia dan akhiratnya. Dan yang perlu kita ingat, jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allahu Rabbul Alamin ketika menetapkan satu keburukan, maka Allah itu memberikan satu peringatan atas keburukan tersebut. Karena yang menetapkan keburukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menetapkan kebaikan.
Namun karena keadilan Allah Rabbul Alamin, ketika Allah menetapkan satu keburukan, maka Allah menetapkan adanya peringatan bagi hamba-hamba Allah. Dan kemudian juga Allah menyediakan hukuman bagi mereka-mereka yang tidak mau mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa kemudian sihir dan pelakunya atau orang-orang yang melakukan sihir dihukum dengan hukuman mati? Karena Allah sudah memberikan apa? Peringatan bahwa sihir itu apa? Ulangi sekali lagi, bahwa sihir itu apa? Kekufuran. Kemudian yang kedua apa? Dia membuat orang lain kufur. Penyihir itu membuat orang lain kufur. Karena yang datang kepada dirinya kemudian meminta bantuan dan kemudian dibantu, itu kufur, keluar dari Islam. Dan kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya bahwa sihir adalah dosa yang membinasakan dan mendatangkan kebinasaan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Sihir mendatangkan kebinasaan, kehancuran bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sehingga hukuman yang paling pantas adalah kematian di dalam Islam. Ini namanya hukum apa jemaah? Hukum had. Hukum had namanya. Dan disebut kisos kemudian jika sebagai balasan satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Paham maksudnya jemaah? Contoh, kalau antum mukul orang, maka balasannya apa? Itu namanya kisos. Jelas? Ya. Nah, sekarang kalau ada orang mencuri, disebutnya kisos atau disebutnya had. Kalau ada orang membunuh, dia dibunuh kemudian kisos. Dan kisos itu bagian dari hukum had. Jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap penyihir itu dihukum mati? Mengingat bahwa tidak semua sihir itu kekufuran atau menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam kekufuran. Betul enggak ini jemaah? Betul? Sebentar, ini yang bilang betul-betul dalilnya apa? Bahwa tidak semua sihir jemaah itu kekufuran. Anda sudah jelaskan ini sebelumnya. Ya jemaah, tidak semua sihir, betul? Antum sepakat sama anak? Yang sepakat cuma sedikit. Yang lain mau lihat yang sepakat jawab apa gitu ya. Jemaah, fadhal. Sebutkan. Dalil apa itu? Itu dalil bahwa sihir kufur. Maksud anak, tidak semua sihir itu kekufuran. Betul nggak kalimat ini? Betul. Kenapa bisa begitu? Ahsanta. Ada sihir yang disebut dengan sihir apa? Hakiki. Sihir hakiki itu adalah sihir yang di dalamnya seseorang beristi'anah kepada syaitan, minta tolong syaitan. Ada yang satu lagi, atau sihir yang menggunakan kemampuan dan keahlian, trik, kecepatan tangan, menggunakan bahan-bahan tertentu, misalkan tepuk tangan keluar asap. Ini mungkin nggak tanpa bantuan jin jamaah rahmatullah Allah? Mungkin. Pakai apa? Pakai alat, pakai selang misalkan, ces keluar asap. Atau sudah apa lagi? Zat tertentu kimia yang kalau digosok-gosokkan dia bisa menimbulkan asap dan seterusnya. Ini juga sihir, tapi bukan Nah, pertanyaannya sekarang, dosa besar atau bukan? Dosa besar sebagaimana yang kita katakan. Karena dia menyebabkan memanipulasi. Dan kemudian kenapa orang lain termanipulasi? Karena yang dilakukan adalah kebohongan, dusta. Orang tertipu dengan apa yang dia lakukan, dan ini dosa besar. Nah, pertanyaannya sekarang, jamaah rahmatullah Allah, apakah orang atau penyihir
yang melakukan sihir hakiki dan juga sihir khayali ini dua-duanya dihukum mati? Hah? Sesuai perbuatan? Yakin? Kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kita baca dulu. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yurwa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddus sahiri darbatun bisayfi. Garis bawahi kalimat ini, bahwa diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hukuman bagi seorang penyihir itu lehernya dipukul dengan pedang, maksudnya dipenggal. Wasahih, kata Imam Az-Zahabi, namun yang sahih hadza, ana ulangi sekali lagi, wasahih annahu min qauli Jundub ibnu Junadah. Yang benar ini adalah perkataan Jundub. Perkataan siapa? Jundub. Siapa Jundub itu, jemaah? Ini jemaah banyak protein berterbangan ini, jemaah. Hah? Ini mau dimatikan lampunya biar pergi? Oh, kameramen. Kenapa harus kameramen yang menentukan? Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan Anda belum dijawab. Siapa itu Jundub? Kalau suaranya kecil nggak kedengeran. Sahabat siapa? Sahabat Abu Dzar? Bukan sahabat Nabi. Kalau disebutnya sahabat Abu Dzar berarti sahabat atau tabi'in? Hah? Ya bisa dua-duanya, jamaah rahmatullahi Allah. Bisa dua-duanya. Ana mau tanya, Umar sahabatnya siapa? Abu Bakar, sahabat Nabi. Kemudian bersahabat dengan siapa lagi? Ali dengan Abu Bakar dan seterusnya. Taib. Tapi Jundub bin Junadah ini atau Jundub bin Junadah ini adalah seorang sahabah. Berarti hadis ini hadis apa? Disebutnya. Riwayat ini disebut riwayat apa? Jemaah. Sok wayahnya kita tahu istilah-istilah hadis. Disebut apa? Hadis juga disebut athar. Yang benar adalah mauquf. Tulis di bukunya, antum harus tahu. Ya, dua aja yang antum perlu tahu sekarang. Riwayat hadis itu ada yang disebut marfu', ada yang disebut mauquf. Disebut apa? Mauquf. Apa beda antara maudhu dengan mauquf dengan marfu? Apa bedanya? Ayo jamaah. Ya jamaah. Apa bedanya? Kalau marfu hukumnya riwayat tersebut, kalimat tersebut itu sampai kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau mauquf itu ada dua. Ada mauquf yang merupakan perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai di mereka. Itu perkataan murni, perkataan siapa? Sahabat. Bisa ijtihad mereka atau yang lain. Atau yang kedua, bisa mauquf itu perkataan sahabat tapi mereka mendapatkannya dari siapa? Nah, yang seperti ini namanya mauquf lakin bihukmir rafa'. Riwayatnya mauquf pada sahabat, tidak sampai Nabi sanadnya, tapi hukumnya hukum rafa. Hukumnya seperti perkataan Nabi Muhammad SAW. Contoh misalkan, kita pernah sebutkan bahwa kata Ibnu Abbas yang namanya kursi dalam ayat apa? Ayat kursi apa artinya Pak Sapri? Masih ingat gak? Pijakan apa?
Pijakan telapak kaki Allah. Mungkin tidak Ibnu Abbas mengatakan ini berdasarkan ijtihadnya? Nggak mungkin. Riwayatnya sahih. Perkataan beliau riwayatnya sahih. Nah, hukum riwayat yang seperti ini itu dihukumi marfu kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin itu ijtihad seorang sahabat. Paham ya? Jadi mauquf itu dilihat dari sisi apanya? Jemaah, sanad. Jemaah, sanad. Apa itu sanad? Jalur apa? Busway? Ahsan. Bahasa Arabnya apa? Ini seru jemaahnya banyak. Tetap seperti ini masuk kamera gak ini laron nih? Oh, masya Allah, suasananya mendukung ya. Taib. Sanad itu bahasa Arabnya apa? Penjelasannya silsilatu rijalil hadis. Dia adalah rangkaian rantai para perawi hadis. Itu yang disebut dengan sanad. Taib. Jadi perkataan bahwa hukum bagi penyihir itu adalah darbatun bisaif, itu perkataan siapa? Jundub. Tapi pertanyaannya, mungkinkah ini adalah inisiatif beliau sendiri? Mungkin tidak? Jemaah? Menghilangkan nyawa itu boleh inisiatif? Nuki mah payahan itu boleh nggak? Nggak boleh? Yakin? Yakin jemaah? Tapi boleh hasil ijtihad ahli ilmu. Ijtihad itu dalilnya apa? Dasarnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kuat kemungkinannya, meskipun ini bukan perkataan Nabi, bahwa ini adalah ketetapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan dengan keputusan Umar ibnul Khattab. Tulis jemaah di bukunya, tulis. Dan itu yang disebutkan kemudian oleh siapa? Oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya. Bahwa qala Bajalah ibnu Abadah. Qala Bajalah ibnu Abadah atau ibnu Abdah. Atana kitabu Umar radhiyallahu taala anhu qabla mautihi bisana. Beliau ini diantara petugas atau diantara pegawainya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yang ditugaskan oleh Umar jadi gubernur di mana? Ayo jamaah. Di mana? Abu Musa jadi gubernur. Di Mesir? Kurang tepat. Di Syam. Di Syam, jemaah rahmatullahi Allah. Sebelum 1 tahun Basrah. Ya, Irak sebetulnya lebih tepatnya. Masuknya ke Irak. Di Basrah 1 tahun sebelum Umar meninggal radhiyallahu taala anhu, beliau mengirimkan surat keputusan yang harus dijalankan oleh siapa? Oleh setiap pemimpin kaum muslimin di wilayah kaum muslimin. Apa isi dari surat tersebut? Ini juga digaris bawahi. Masya Allah. Jatuh lagi. Bahwa kata Umar bin Khattab, astagfirullah. Ini kita diuji talabul ilmi. Ya. Iya. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Ya. Tenang aja, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Biarkan. Ya. Biarkan. Laron saja datang ke majelis ilmu. Masa antum enggak? Catat ini sama. Status. Sebarkan. bahwa kata Umar ibn al-Khattab, uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, bunuhlah
setiap penyihir laki-laki dan juga setiap penyihir perempuan. Itu ketetapan Khalifah Amirul Mukminin yang wajib dilaksanakan setiap pemimpin kaum muslimin di wilayah mereka. Makanya dalam satu athar disebutkan ketika turun perintah ini, qatalna kata Bajalah, qatalna thalathu sawahir au thalathatu sawahir. Kami kemudian menghilangkan nyawa 3 penyihir yang kami jumpai. Langsung dilaksanakan, yang menguatkan bahwa memang benar hukuman bagi seorang penyihir atau orang yang melakukan sihir apa? Mati. Dan yang perlu kita tahu bahwa jumhur ulama itu mengatakan baik sihirnya kekufuran atau bukan, maka hukumannya mati. Tulis di bukunya. Meskipun ada yang mengatakan dibunuh kalau dia membunuh, tapi jumhur mengatakan tidak. Ini namanya haddan, sebagai hukuman pelajaran bagi setiap orang yang melakukan perbuatan ini. Kenapa? Karena sihir-sihir yang tidak ada kekufuran di dalamnya pasti akan mengarah kemana? Kepada kekufuran. Ya, nanti ketika sudah pintar masukin koin dari sini, keluar dari mana? Jamaah, seperti masuk dari sini keluar dari mana? Atau dari telinga anak keluar di telinga? Maka level sihirnya akan naik. Telinga anak pindah ke telinga? Loh benar. Betul. Atau memutuskan tangan dan kemudian menyambungkannya lagi. Atau memutuskan setengah badan kemudian, dan semua ini mustahil kemudian tanpa bantuan apa? Syaitan. Dan itu kekufuran. Ya. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukuman mati ini bitafsil. Kalau ada kematian karena sihir baru dia dihukum mati. Baik, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi yang berikutnya. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan seperti ini. Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 macam manusia yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminu khamrin. Apa artinya? Pecandu khamr. Yang dimaksud dengan pecandu khamr apa? Tukang mabok. Maboknya caranya bagaimana? Minum yang mengandung alkohol. Kalau kemudian tidak berupa alkohol tapi mabok, boleh? Tidak boleh. Tulis di bukunya. Ya, bahwa yang dimaksud dengan khamr itu adalah kullu muskir. Ana ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan khamr itu adalah kullu muskirin. Setiap benda atau perkara yang menghilangkan kesadaran, itu namanya apa? Khamr. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, kullu muskirin haram. Setiap yang menghilangkan akal itu haram dan dihukumi sebagai khamr. Dihukumi sebagai apa? Khamr. Nah, orang yang selalu minum khamr atau pecandu khamr atau menggunakan khamr, mereka tidak akan masuk surga. Tapi Anda mau nanya, apakah selamanya tidak masuk surga atau bisa keluar? Hah? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi yang pertama dulu, yang bisa keluar, kenapa bisa keluar? Dari neraka masuk surga. Selama dia masih berarti orang mukmin mabok masuk surga? Hati-hati jawabannya. Orang mukmin mabok, pecandu khamr, mukmin tapi masuk surga? Sebentar. Anu lagi sekali lagi. Orang mukmin
minum khamar atau pecandu khamar masuk surga? Dikembalikan kepada Allah. Jawaban aman itu. Jawabannya adalah jika Allah berkehendak mengazabnya, dia masuk neraka dulu tapi akhirnya surga kalau dia beriman. Atau yang kedua, dia bisa diampuni dari awal sehingga dosa kecanduan khamrnya tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk surga. Tapi masalahnya itu hanya sesuai keinginan Allah dan kita tidak tahu keinginan Allah. Sehingga masih ada harapan bagi mereka-mereka yang masih ada. Tapi ingat, Nabi bilang apa? La yadkhulunal jannah. Maksudnya kembali kepada yang pernah ana jelaskan. Kalau Allah bilang tidak masuk surga, kalau Allah bilang kemudian apa? Lama di neraka atau khalidina fiha, itu maknanya apa? Ada dua. Bisa selamanya, bisa apa? Dalam waktu yang panjang. Nah, yang ini termasuk yang mana? Bahwa tidak akan masuk surga orang yang menjadi pecandu khamr. Masuk yang mana? Yang selamanya nggak masuk surga, atau dia lama di neraka tapi ujungnya masuk surga? Hah? Lama di neraka kemudian masuk surga, betul. Tapi ada satu kemungkinan lagi. Kalau dia jadi pecandu khamr karena menganggap khamr itu halal, dia keluar dari Islam, mati dalam keadaan seperti itu, dia kekal di dalam neraka Allah dan tidak akan pernah masuk surga. Makanya begini jemaah, ana selalu bilang, orang kalau melakukan yang haram, jangan bilang bahwa yang haram ini halal atau boleh. Itu penting. Karena ketika seseorang menghalalkannya, dia sedang melakukan kekufuran. Ya. Makanya kalau ada orang bilang begini sambil mabok, saya tahu khamr teh haram, mending nggak? Dari sisi itu mending. Dia masih tahu bahwa ini haram dan dosa kesempatan diampuni Allahnya besar kalau dia bertobat. Tapi kalau udah bilang cok saha khamr haram, ini nih masalahnya. Ya. Kata siapa rokok haram? Bari disedot. Ya. Buktina tenan naon cok saha haram. Padahal nanti matinya stroke, kanker. Kata siapa haram? Jantungnya rusak, ususnya rusak, lambungnya rusak. Kata siapa haram? Itu dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dosa mengkonsumsinya. Ya, makanya kembali kepada hadis yang tadi, berarti banyak kemungkinan, betul tidak jemaah? Ini yang dimaksud Nabi teh selamanya atau tidak selamanya. Ya, maka ditafsil, diperinci. Satu, mudminul khamr. Yang kedua adalah qati'ur rahimin. Yang kedua adalah pemutus tali silaturahmi. Ini kekal selamanya di neraka, nggak masuk surga, atau ada kemungkinan? Ada, tapi dia akan sangat lama sekali masuk ke dalam surga Allah. Berarti dia lama di neraka. Ya, ini juga ditafsil. Kalau dia meyakini bahwa memutuskan tali silaturahmi itu masih dosa besar, dia tidak menghalalkannya, dia masih mungkin masuk surga. Tapi kalau dia bilang memutuskan tali silaturahmi itu halal, bukan dosa besar, dan saya dengan sadar melakukannya, ini bisa jadi Kenapa jadi kekufuran? Karena dia mengubah, menentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa jemaah? Musaddiqu bis-sihr. Nah, yang terakhir ini saya mau tanya. Ini selamanya nggak masuk surga kalau mati di atas perbuatan ini? Selamanya. Kenapa? Karena sihir itu kekufuran. Berarti di antara tiga dosa ini yang paling mending yang mana jemaah? Hah? Gak ada yang mending. Taib gini, antara memutuskan tali silaturahmi dengan minum khamr, mana yang lebih ringan? Salah.
Bukan tidak keduanya. Kalau dilihat dari keburukannya minum khamr, mengkonsumsi khamr itu jauh lebih berat. Tulis di bukunya jemaah, tulis. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khamr itu ummul khaba'ith. Dia itu adalah ibunya seluruh keburukan. Jadi orang kalau minum khamr, maka semua kejahatan akan dia lakukan. Iya. Makanya orang kalau mau merampok, mabok. Mau berzina, mabok. Mau mendolimi siapapun, mabok. Dia dia sumber dari seluruh keburukan. Catat itu ya. Ini dari sisi apa? Keburukan yang muncul setelahnya. Anda nggak bilang bahwa ini membandingkan ini lebih ringan, enggak. Tapi dari sisi dampak khamr jauh lebih buruk. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah. Ya. Sampai di sini dulu, sampai di sini. Ana mau nanya. Yang bisa jawab ana kasih hadiah. Ini ada mushaf banyak. Yang bisa jawab ana kasih hadiah. Tapi angkat tangannya dulu. Antum. Bismillah. Catatan lengkap? Masya Allah. Taib. Sebutkan isi surat Umar kepada siapa? Kalau catatan antum lengkap, kepada siapa? Abu Musa atau kepada Bajalah? Ibnu Abdah. Nah, apa isinya? Ahsan. Dan kemudian kata Bajalah, apa yang terjadi setelahnya? Kami membunuh 3 orang penyihir setelah kami menerima surat itu. Fadhal. Barakallahu fiik. 1 orang lagi. Antum, Masya Allah. Kalau antum harus agak susah pertanyaannya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu riwayat kata Imam Az-Zahabi pernah bersabda tentang hukuman seorang yang berbuat sihir. Sebutkan riwayatnya. Meskipun kemudian kata Imam Az-Zahabi yang benar ini adalah riwayat yang mauquf, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup berat pertanyaannya? Enggak, ringan. Apa ketetapan yang disebutkan dalam riwayat tersebut? Jamaah. Allah. Bahasa Arabnya? Haddu sahiri darbatun. Mumtaz, Masya Allah, dapat Al-Quran. Silahkan, tafadhal. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Falyatafadhal. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Beliau kemudian menyebutkan riwayat yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud marfu'an. Ya. Lafadznya disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, namun hukumnya marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud, beliau mengatakan ar-ruqa dan yang dimaksud dengan ruqa di sini adalah ruqyah. Dan ini kembali kepada makna lughawi, yaitu jampi. Kalimat-kalimat yang diucapkan untuk mendatangkan maslahat atau mencegah madarat. Dan hukum asalnya jampi itu apa? Haram atau mubah? Jawab jemaah. Ana ulangi sekali lagi. Hukum asal ruqa atau jampi-jampi itu mubah atau haram? Maka kita lihat apa yang ditetapkan Rasulullah SAW.
bahwa beliau mengatakan dalam satu riwayat, la ba'sa birruqa, tidak ada masalah dengan jampi-jampi malam yakun syirkan, selama dia tidak mengandung kemusyrikan. Jadi kalau ada seorang ayah anaknya jatuh kemudian diusap-usap, oh apalah kalimatnya, tapi nggak ada kemusyrikan, sing gera cagur, gera gede, gera lompat, gera dah, misalkan nggak ada kemusyrikan di dalamnya, maka hukumnya boleh. Karena itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang dulunya tukang sihir, dan dia masih menghafal beberapa jampi-jampi. Kata Nabi, a'ridu alayya ruqakum, mana jampi-jampinya? Gak ada masalah kata Nabi selama di dalamnya tidak ada kemusyrikan. Namun kita kemudian sebagai seorang muslim, ruqyah, ruqa, jampi-jampi yang terbaik adalah setiap ayat Allah firman-Nya dan kemudian doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, yang dimaksud Nabi di sini adalah yang di dalamnya ada apa? Kemusyrikan. Wat tamaim, yang kedua apa? Tamaim. Apa artinya tamaim? Kita sudah jelaskan ini. Jimat. Kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga tiwalah. Apa itu tiwalah? Hah? Bukan raja. Bukan buhul. Yang benar pelet. Apa itu pelet? Itu tidak menjelaskan. Pelet adalah bagasinya tetakene. Apa maksudnya? Pemanis? Enggak. Pelet itu adalah sesuatu, atau maksudnya tiwalah itu adalah sesuatu yang menumbuhkan cinta seorang istri kepada suaminya. Ini biasanya begitu di zaman dulu. Jadi suami yang melakukannya agar istri semakin tapi juga kemudian istri supaya apa? Suami semakin lengket. Atau juga lebih buruk dari itu, orang yang bukan mahram memelet orang lain yang bukan mahram agar apa? Agar semakin cinta, dan kemudian dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya, itu namanya apa? Tiwalah. Bahasa Arabnya apa? Tiwalah. Bahasa Indonesianya atau bahasa pelet? Pelet itu bahasa Indonesia? Ayo, coba. Indonesia, Sunda kah atau Jawa kah? Atau bahasa mungkin wilayah yang lain? Bukan. Indonesia. Sudah di-Indonesiakan. Iya, maksudnya sudah masuk ke dalam apa? Ada di KBBI pelet? Sugan gitu ya. Tapi yang pasti bahasa kita pun, bahasa Indonesia menyebutnya apa? Pelet. Yang jadi dalil di sini yang ingin disampaikan jemaah rahmatullahi Allah, itu adalah kalimat Nabi syirkun, dia adalah kemusyrikan. Untuk menunjukkan bahwa balasan dari perbuatan yang merupakan kemusyrikan ini adalah apa? Hukumannya kematian. Karena sudah sampai derajat syirik, kufur, maka hukumannya apa? Mati. Dan kemudian dijelaskan di sini, tiwalah itu adalah nau'un minas sihri wa huwa tahbib al-mar'ah ila zauj. Dia adalah jenis sihir yang membuat kemudian perempuan itu lebih dicintai oleh suaminya. Wat tamimah, dan yang disebut dengan tamimah, kharzatun turaddu au taruddul ain. Dia adalah gelang atau manik-manik yang biasanya digunakan orang Arab untuk menolak, mencegah terjadinya apa? Ain. Kalau sekarang di negeri kita khususnya yang seperti ini banyak macamnya. Betul jemaah? Betul? Ada yang kerang, ada yang apa lagi? Bawang cabe, tambah uyah, sambal. Terus selain itu apa? Kaca yang ada di atas pintu, itu juga sama, itu tamimah. Kalau rumahnya tusuk sate, maka kaca itu persis ditaruh di atas pintu masuk. Supaya apa? Supaya tidak sial. Terus apa lagi? Penitih, terus tapal kuda, terus
Hah? Daun sirih. Buat apa daun sirih? Anak nggak tahu jujur. Hah? Oh ada daun sirih ditempel. Oh dipakai tusuk sate. Disimpan di mana? Di atas pintu juga. Taib. Kemudian apa lagi selain itu? Hah? Rajah batu akik. Terus apa lagi? Hah? Gelang bahar. Iya. Atau benang-benang tertentu. Warna oranye, warna merah, 3 warna biasanya, betul. Antum hafal? Pernah lihat? Banyak di pasar baru. Nah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tulang belulang. Terus satu lagi, yang kayak bulu apa namanya? Burung atau ayam yang Indian itu, yang suka digantung-gantung, itu jangan dianggap perkara biasa. Itu penolak bala bagi mereka orang-orang Indian. Iya. Terus apa lagi? Hah? Padi. Tempel juga sama. Terus apa lagi? Kembang. Terus apa lagi? Oh, bendera di eta mah. Nasionalis meureun eta mah. Terus apa lagi coba? Hah? Oh, yang kucing itu. Nah, terus? Nah, foto orang soleh dan seterusnya. Ya, semua itu masuk ke dalam bab apa? Tamimah dan hukumnya kemusyrikan. Ya, makanya kalau kita masih mempercayai benda-benda mendatangkan maslahat dan kemudian menolak madarat, ini bukan masalah akal, ini masalah hilangnya iman. Kalau secara akal sudah nggak bisa diterima, bagaimana bisa kucing gerak-gerak begini terus datangnya rezeki itu dari mana? Urusan gak ada. Tapi iman yang rusak sehingga perkara tidak masuk akal apapun diyakini bisa mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Khalas. Jadi sebetulnya yang jadi masalah sekarang itu masalah iman. Dan buruknya kaum muslimin juga kemudian ikut-ikutan dan mempercayainya. Ya, naudzubillah. Kita lanjutkan. Ini kita selesaikan bab sihir hari ini insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya, wa'lam, ya, wa'lam kata Imam Adz-Dzahabi, anna katsiran minal kaba'ir bal 'ammatuha illa al-aqal yajhalu khalqun katsir minal ummati tahrimihi wa ma balaghahu az-zajar fihi walal wa'id. Kata Imam Adz-Dzahabi, ketahuilah bahwa kebanyakan dosa besar itu kecuali sedikit itu tidak diketahui oleh manusia yang banyak. Jadi banyak orang yang tidak faham bahwa ini dosa besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang kufur. Mungkin tidak sampai kepada mereka pengharamannya atau tidak sampai ancamannya. Fahadad darb fihim tafsil. Maka orang-orang yang seperti ini kata Imam Adz-Dzahabi ada perincian di dalamnya. Artinya kita tidak boleh menghukumi mereka langsung apa? Langsung apa? Kufur. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, yanbaghi lil alimi an la yasta'jila atau yasta'jilu 'alal jahili bal yarfaqu bihi. Orang yang berilmu tidak boleh terburu-buru menghukumi, tapi justru dia harus berlembut-lembut dengan orang-orang yang tidak tahu. Kenapa harus lembut jemaah rahmatullah? Karena hukum asal dakwah itu lembut. Bilhik khususnya bagi siapa? Mereka-mereka yang tidak tahu. Sebaliknya, hukum dakwah kepada orang yang tahu namun kemudian mereka tetap melakukannya, perkara yang haram tetap dilakukan, itu adalah asyiddah, sebagaimana Allah keras kepada orang Yahudi, sebagaimana Rasulullah SAW keras juga kepada mereka. Makanya jangan aneh kalau ada misalkan ulama menegur, menasehati ulama lainnya yang salah tapi dengan cara yang keras. Kenapa? Kenapa coba jemaah? Karena yang salah ini punya ilmunya.
Makanya harus ditegur keras. Kita jangan ikut-ikutan. Itu urusan mereka. Karena mereka yang bisa menilai kesalahannya apa dan kenapa harus diperingatkan dengan keras. Jelas? Taib, lanjutkan. Wala siyama, terlebih kata beliau, idza kana qaribul ahdi bijahiliyatin, terutama jika seseorang itu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, atau qad nasya'a fi biladil kufril ba'idah, dia besar di negeri kafir yang jauh dari peradaban manapun, jadi tidak kenal Islam. Wa usira wa juliba ila ardil Islam, dia kemudian ditawan dan dibawa ke negeri Islam. Fahuwa atau wahwa Turki au Kurji, tulis di situ jemaah, garis bawahi di bukunya. Biasanya di masa Imam Az-Zahabi yang menjadi tawanan perang itu imma orang-orang Turki. Turki itu orang mana jemaah? Ya daerah Asia Tengah, taib. Maksudnya Turki itu wilayah-wilayah Turki sekarang dan ke atas. Ya. Wilayah-wilayah Tantan itu ya, masuk ke dalamnya. Itu disebutnya Atrok. Disebutnya apa? Atrok, orang-orang Turki. Atau Kurji. Kurji itu khusus orang-orang yang datangnya dari daerah Azerbaijan. Azerbaijan di mana? Jemaah. Kekuasaan di situ, di bukunya gitu tulisan. Ya, sekarang Azerbaijan di mana? Sebelah selatannya. Jangan dibayang-bayang gitu jemaah. Tajikistan. Sebelah. Antum lagi ngapain ya? Oh, bersihin laron, ya udah biarin laron mah. Duduk aja, duduk. Tulis. Nah, Allah. Baik, kita lanjutkan jemaah. Naam. Baik. Kata Imam Az-Zahabi, musyrikun la ya'rifu bil arabi, mereka ini musyrik dan tidak tahu bahasa Arab. Fashtarahu amirun Turki la ilma indahu wala faham bil jahd idza talaffadha bi syahadatain fa in fahima bil arabi hatta yafqaha ma'na syahadatain ba'da ayamin wa layalin fabiha wa na'imat. Kemudian dia dibeli dan dipaksa untuk mengucapkan syahadat. Kalau dia faham makna syahadat ini setelah berhari-hari, maka dia beruntung. Maksudnya ini dihukumi tidak lagi apa? Jahil. Tidak lagi jahil. Kalau dia faham. Thumma qad yusalli wa qad la yusalli. Namun terkadang dia salat tapi tidak salat. Wa qad yulaqqinu al-Fatihah ma'atul in kana ustadzahu fihi dinun ma. Kadang-kadang ditalkinkan surat Al-Fatihah agar dia bisa sholat, diajari surat Al-Fatihah, tapi kadang-kadang lama. Fa in kana ustadzuhu nuskhatun minhu famin aina li hadzal miskin an ya'rifa syara'i al-Islam wal kaba'ir wajtinabiha. Tapi kalau yang mengajarinya serupa dengan orang tersebut, maka bagaimana bisa laki-laki miskin ini bisa mengetahui hukum Islam? Beliau sedang menggambarkan kadang-kadang ada orang masuk Islam itu yang ngajari Islamnya pun bermasalah agamanya. Jadi antum jangan mengatakan begini, sudah tegak hujah kepada mereka. Yang ngajari saja rusak akidahnya. Paham nggak? Sehingga nggak bisa kita menghukumi mereka jebret langsung. Oh, musyrikin. Hukum zahirnya musyrik, tapi apakah jatuh hukum musyrik dan kemudian berhak mendapatkan ini dan itu? Belum. Sampai apa? Sampai tegak hujah. Jelas ya?
Makanya Al-Imam Az-Zahabi ingin mengingatkan, karena ada beberapa wilayah negeri masyarakat yang namanya sihir itu adalah hidup mereka. Di Indonesia juga sama, betul nggak Jam? Betul? Ada wilayah tertentu yang wah isinya sihir? Ada? Nggak perlu disebutkan. Nggak perlu disebutkan. Kita tahu di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, hatta sampai ke Papua ada. Memang yang mereka tahu apa? Istilahnya mah masing-masing rumah bisa sendiri. Iya. Iya. Jadi mereka sendiri saling santet satu sama. Betul. Coba yang antum tahu yang terkenal, kadang-kadang apinya terbang-terbang di mana Jam? Kalimantan. Hafal semua nih, masya Allah. Kalimantan. Apinya ter. Kenapa? Karena saking merajalelanya kemusyrikan dan sihir. Nah, kemudian kata Imam Az-Zahabi jamaah rahmatullahi Allah, ya, fa in urrifa hadza mubiqat al-kaba'ir wa hudzira minha wa arkanul faraid wa i'taqadaha, dan jika hamba atau manusia seperti ini yang musyrik, yang jahil tadinya, dan kemudian masuk Islam tapi masih tetap jahil, itu dikenalkan kepada dosa-dosa besar dan diperingatkan dan diajari rukun-rukun yang wajib dan dia meyakininya, fahuwa sa'id, maka dia selamat, dia bahagia. Wa dzalika nadir, tapi yang seperti itu sedikit, kata Imam Az-Zahabi. Makanya kata Imam Az-Zahabi jamaah, fayanbaghi lil abdi an yahmadallah ta'ala 'alal afiyah. Garis bawahi kalimat ini. Maka semestinya seorang muslim, seorang hamba Allah memuji Allah atas perkara yang disebut al-afiyah. Apa itu artinya? Keselamatan. Yang dimaksud keselamatan di sini apa jemaah? Hah? Keselamatan iman. Tulis. Dan Nabi mengajari kita doa agar kita diselamatkan. Doanya kita hafal insyaallah. Dibaca setiap pagi dan petang. Siapa yang hafal? Angkat tangannya, dapat hadiah Al-Quran. Fadhal. Antum yang pertama kali ya? Betul? Fadhal. Terus. Ulang dari awal. Gak apa-apa. Fadhal. Yang keras, yang keras. Dekatkan lagi. Nah, hafal semua kelihatannya. Betul jemaah? Insyaallah. Artinya apa? Yang pertama saja, apa yang diminta sama Nabi? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta afwa. Apa artinya afwa? Pengampunan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Afiyah, keselamatan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Lanjutannya apa? Allahumma afini. Kalau maafini. Ayo coba tum. Diulang. Allahumma inni as'aluka al-afwa di dunia wal akhirah. Terus. Baik, udah sampai di situ dulu. Coba, yang Nabi meminta pemaafan dan kemudian keselamatan dalam 4 perkara. Yang pertama apa? Fidini, agama. Kemudian yang kedua? Dunia. Yang ketiga? Keluarga. Terus? Harta. Ya. Sebentar lagi resesi jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Lain yang sieuna ieu mah jamaah. Ya. Kalau antum stres menghadapi resesi, baca doa ini. Kenapa? Karena Allah yang akan menjamin keselamatan harta antum. Kalau antum takut harta antum hilang. Iya. Makanya orang yang suka baca doa ini nggak peduli.
Mau resesi, kayak mau jungkir balik dan dunia ini terserah. Karena Allah yang akan menjamin dan menyelamatkan segalanya. Baik. Jadi kata Al-Imam Az-Zahabi, jamaah rahmatullahi Allah, seorang hamba semestinya itu bersyukur atas khususnya dalam agama. Hah? Hadiah siapa? Oh iya, Masya Allah. Nah, fadhal. Masya Allah. Mau ditambah satu lagi? Ya, boleh? Yakin? Oh, nggak apa-apa kan ngasih. Antum pintar, cerdas, Masya Allah. Fadhal. Beredeh jadi ya. Fadhal, ahlan wa sahlan. Taib, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, fa in qila huwa farrata li kaunihi ma sa'ala amma yajibu alaihi qila hadha ma dara fi ra'sihi wa lastash'ara anna su'ala man yu'allimuhu yujib alaihi wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, jika dikatakan bahwa orang-orang ini farrata, melalaikan kewajiban mereka untuk menanyakan perkara yang wajib di dalam agama mereka. Qila madara fi ra'sihi, hal itu dikatakan tidak pernah terbesit di kepalanya. Walastash'ara anna su'ala man yu'allimuhu yajibu alaih, bahwa bertanya kepada orang yang bisa mengajarkan kepada dirinya itu wajib. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Mereka-mereka yang tidak pernah diberikan cahaya hidayah oleh Allah, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan cahaya apapun. Fala ya'tham ahadun illa ba'dal ilmi. Ini kalimat yang sangat penting, garis bawahi. Tidak berdosa siapapun, sekali lagi, tidak berdosa siapapun kecuali setelah dia punya ilmu dan mengetahui hukumnya. Jadi kalau belum tahu, jatuh dosa jemaah? Tidak. Kalau sudah tahu, dosa. Kalau sudah tahu sengaja melakukannya, dosa. Dan dia yang paling berat hukumannya kelak pada hari kiamat. Kemudian wa ba'da qiyamil hujjati alaih wallahu latifun bi ibadihi raufun bihim. Ya, tidak berdosa seseorang kecuali setelah ilmu, dan kemudian yang kedua adalah qiyamul hujjah, tegaknya hujjah atas dirinya sampai dalil kepada dirinya. Maka Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya bahwa Allah tidak akan menghukum siapapun yang tidak tahu dan tidak sampai kepada mereka hujjah. Surat Al-Isra ayat yang keberapa? Baca. Apa bunyinya? Wa ma kunna hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya menegakkan hujjah, menyampaikan ilmu kepada mereka. Kemudian waqad kana sadatul sahabah, para pemimpin sahabat dulu, orang-orang yang hijrah pertama kali bil Habasyah, wa yanzilul wajib wa tahrim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hijrah, diperintahkan hijrah ke Habasyah, itu ketika turun perkara wajib atau ada pengharaman yang diturunkan kepada Nabi, itu tidak sampai kepada mereka sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah satu atau beberapa bulan. Fahum fi tilkal ashhur ma'dzuruna bil jahli. Maka para sahabat yang ada di Habasyah yang tidak dapat informasi apapun dari kota mana? Coba, waktu hijrah ke Habasyah, Rasul masih di mana? Sudah di Salah. Masih di Masih di Mekah. Kenapa disuruh hijrah ke Habasyah?
karena para sahabat dan kemudian di Habasyah ada raja yang namanya bukan Najasyi. Najasyi itu gelar sama seperti Fir'aun. Ayo jemaah, satu orang yang bisa jawab dapat hadiah. Nama aslinya siapa? Salah. Yallah. Sok cari atau di Google jemaah. Ya ustadznya udah habis suara ini, ha? Ashumah bin Masya Allah Ibnu Abjar al-Habasyi. Ana mau tanya sama antum, beliau mukmin atau masih kafir ketika wafat? Kata beliau mukmin. Kata antum sekalian apa? Mukmin? Yakin? Ahsanta. Karena Ashumah kemudian disolatkan oleh Rasulullah SAW dari kota Makkah. Aduh. Fadal. Barakallahu fikum Pak Abdurrahman. Ya, disebut hadiah. Mana hadiahnya? Oh, ini hadiah. Anda pikir tas orang. Masya Allah. Masa bandar tas dikasih tas lagi? Tapi nggak apa-apa. Ada yang lain, Pak? Antum mau menukar mushaf dengan tas? Sebentar, tenang, Anda nggak segitunya. Ya Allah, sudah. Mau yang mana? Pilihan Anda. Baik. Warna merah atau hitam? Hitam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Buat Pak Abdurrahman mushaf. Ya Allah. Fadhal. Masya Allah. Ada satu lagi. Yang ingin disampaikan oleh Imam Az-Zahabi bahwa para sahabat nggak tahu ada ayat baru, perkara wajib baru, yang diharamkan baru diharamkan, nggak ada yang tahu kecuali setelah berbulan-bulan. Nah, selama mereka tidak tahu, mereka tidak terkena hukum. Itu yang dimaksud bahwa ada uzur karena mereka nggak mengerjakan, ada yang wajib nggak dikerjakan sama mereka. Kenapa? Nggak tahu. Maka tidak jatuh hukum. Ini pun berlaku kepada saudara-saudara kita yang tidak tahu sama sekali bahwa hukum perkara-perkara dosa besar ini, termasuk yang sedang dibahas yaitu sihir, adalah kekufuran. Jadi nggak jatuh hukum kepada mereka sampai mereka tahu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Makanya Al-Imam Az-Zahabi kemudian mengakhiri kalimatnya. Ya, beliau mengatakan fahum fitil kal ashhur ma'dzuruna bil jahri. Para sahabat Nabi itu di bulan-bulan yang mereka lalui tanpa tahu adanya hukum baru itu ma'dzur, diberikan udzur karena kejahilan. Karena mereka tidak sampai kepadanya nas dalil. Fakadza yu'dzaru bil jahli kullu man lam ya'lam hatta yasma'an nas. Maka udzur dengan kejahilan ini diberikan kepada setiap mereka yang tidak tahu sampai mereka mendengar dalilnya atau mengetahui dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan poin terakhir ini adalah poin yang sangat penting yang disampaikan oleh beliau. Agar apa? Agar kita tidak bermudah-mudahan memvonis seseorang itu dengan kekufuran karena perbuatan yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka selesailah bab sihir dan insyaallah kita akan masuk ke bab meninggalkan sholat. Dan ini bab yang panjang. Insyaallah kita akan jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu diantara bentuk kekufuran, membuat seseorang keluar dari Islam. Wallahu ta'ala. Silahkan kalau bertanyaan sebelum kita akhiri. Falyatafadhal. 1, 2, 3, 4, 5. Fadhal. 6, 7. 7 dulu. Silahkan yang merasa pertama tadi. Silahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mempunyai seorang nenek, usia beliau udah 85 tahun. Insyaallah. Beliau ini udah jadi banyak sering tidur di dalam Ustaz. Jadi udah lupa kepada anak-anaknya dan juga yang dulunya itu orang tuanya dan kemudian adik kakak. Iya, terus pertanyaannya? Masih
semasa beliau masih bisa berdiri dan berjalan, beliau kan suka rajin sholatnya. Padahal sholat malam pun juga jarang tertinggal jalan. Nah sekarang ini kondisi beliau kan sudah pikun lupa anak coba suruh nggak sholat katanya. Pikun bentar. Bagaimana cara beliau untuk membantu dia sholat dan apakah ya apa? Nah, baik. Barakallahu fiik. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah, orang kalau sudah kehilangan ingatannya, maka gugurlah kewajiban syariat ini kepada mereka. Meskipun kita masih tetap memiliki tugas untuk membimbing mereka, namun kemudian jika ternyata mereka tidak sanggup dan tidak mampu, hukum asalnya memang sudah gugur. Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian kita mengkodoknya, nggak perlu. Karena Nabi mengatakan bahwa mereka-mereka yang terhalangi dari melakukan kewajiban atau ibadah, di mana sebelum uzur itu datang mereka itu adalah orang yang rajin sholat, maka selama mereka memiliki uzur, pahala sholatnya tetap diberikan kepada mereka. Yang penting sebelum terjadi pikun itu dia atau beliau ahli sholat, maka insya Allah pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kewajibannya gugur. Jadi tidak perlu dipaksa, dicaci maki, dimarahin, ayo sholatnya wajib, percuma. Dan bukan seperti itu caranya. Ya, justru kita harusnya paham bahwa syariat ini yang mudah dan sangat memudahkan itu sudah menggugurkan kewajiban atas mereka jika mereka hilang ingatan karena pikun atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala. Jelas? Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Yang kedua. Labas. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika kita memutuskan silaturahmi pada salah satu kerabat yang berbuat zalim kepada kita? Nah, itu termasuk memutuskan silaturahmi. Nah, termasuk. Hukumnya di mana, Ustaz? Hukumnya dosa besar. Kira nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau beliau tuh zalim saat itu. Sahih. Justru dalam Islam kata Nabi, yang namanya menyambungkan tali silaturahmi itu adalah tetap menyambungkan hubungan dengan kerabat yang berbuat jahat, zalim kepada kita. Itu hakikat menyambung tali silaturahmi yang sebenarnya. Jadi bukan yang begini, nges lah tong kenal dia jeung saya nyangges tenan naon, udah. Kan dia yang bilang dia nggak mau ketemu ana lagi, ya udah nggak apa-apa. Itu memutuskan tali silaturahmi. Tapi ketika kita tetap maksa, dia zalim, dia jahat sama kita, dia tidak mau menerima kebaikan kita, tapi kita tetap berusaha menyambungkan, itu yang namanya menyambung tali silaturahim, itu yang seperti itu yang sebenarnya. Jelas insyaallah? Baik. Satu lagi, fadhil. Bagaimana Ustaz yang dimaksud tadi uzur kejahilan, sementara si orang tersebut sangat mempunyai akses gitu untuk mencari ilmu tersebut gitu. Nah, jika aksesnya banyak, tidak ada uzur lagi. Hal itu kemudian menjadi dosanya. Ya, dari yang tadinya dia nggak berdosa, ketika di depan mata kajian ilmu banyak, info banyak segala macam, sudah tidak ada uzur lagi. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan di zaman ini sudah tidak ada yang namanya uzur bil jahal. Kenapa? Karena semua jalur untuk mendapatkan ilmu itu tersedia lengkap di mana-mana. Tapi masih saja memungkinkan jemaah. Entah di pedalaman mana ada orang-orang yang bahkan tidak pernah berjumpa dengan manusia selain orang yang ada di wilayah itu, kan mungkin. Nah, yang seperti itu masih ada uzur bil jahal tidak? Masih. Gitu ya? Bisa dipahami insyaallah taala ya. Jadi kalau aksesnya ada, tersedia dan bisa diraih tapi tidak diambil, maka tidak ada uzur lagi. Wallahu taala. Nah, silakan yang berikutnya antum. Waalaikumsalam gitu. Ya. Kalau perbuatannya itu tidak dihukumi syirik, tapi apa? Nah itu. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan tujuan meminta pertolongan kepada selain Allah, jatuh jadi kemusyrikan. Contoh, ini contoh yang paling sering terjadi.
Seperti baca zikir ini sekian misalkan, biar kamu punya khodam. Ini syirik. Kenapa? Berarti amalan itu dilakukan untuk isti'anah kepada selain Allah, agar ada makhluk Allah yang lain itu yang memberikan pertolongan kepada dirinya. Ini termasuk kecil besar. Ini syirik besar. Ya, jelas insyaallah. Baik. Pertanyaan berikutnya silakan. Antum, fadhal. Terkait hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafa aw kadinan fasaddaqahu. Nah, Kemudian wa kafara bima unzila ala nabi. faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sekadar ngobrol aja atau ketika datang konsultasi. Kan ada kalimat fasaddaqahu. Jika dia membenarkannya, itu yang jadi ilatnya. Kalau datang saja tanpa membenarkan apapun yang dikatakan dan yang dia dapatkan dari para dukun itu, sholatnya ditolak, tidak diterima 40 hari. Kalau misalkan sekedar bertanya kabar. Oh, kalau bertanya kabar nggak ada masalah. Yang dimaksud ini datang untuk meminta apa? Jasanya. Karena pernah dengar juga ada yang berkata bahwasanya itu dipisahkan antara yang pasal dan covid dengan yang tidak. Ya memang dipisahkan. Yang satu membuat seseorang tidak kufur tapi sholatnya tidak diterima 40 hari. Yang satu kufur. Dan kalau dalam tujuan papasan misalkan ketemu kumaha damang misalkan, masuk hadis ini enggak? Enggak. Ini sama persis seperti antum ketemu orang kafir di jalan. Paham? Tapi ini maksud Nabi itu yang sengaja datang. Dengan apa? Dengan ada tujuan. Tapi kalau tidak membenarkan, tidak kufur, tapi sholatnya tidak diterima. Tapi kalau membenarkan, kufur. Allah Ta'ala. Nah, boleh. Mau 5 lagi boleh kamu. Kalau misalkan gitu ada ikhwan, dia udah ngaji, tapi masih ngaku punya jin. Ada ikhwah sudah ngaji, tapi masih ngaku-ngaku punya jin. Pertanyaannya? Bagaimana sikap kita terhadapnya, sedangkan dari nasihati nggak mau dengar. Diruqyah. Ya. Berarti dia masih dikuasai oleh jin dan sia-sia perbuatannya menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena dia masih melakukan kemusyrikan. Karena seseorang yang bisa menguasai jin pasti melakukan kemusyrikan. Kalau dia mengaku-ngaku masih ada jin khodam anak kalau kesal sama orang, anak suruh hajar, ini syirik. Ya, jadi percuma tidak? Percuma, berarti ilmunya belum sampai kemana? Ke hati. Bagaimana nasihatnya? Katakan bahwa yang antum yakini itu adalah kemusyrikan. Batasan bermuamalah. Kalau muamalah, jamaah rahmatillah Allah, kita boleh muamalah sama orang musyrik tidak? Boleh. Tapi jika dengan kemudian melakukan hajar, memboikot dia kemudian sadar, maka itu yang dipilih. Tapi jika tidak, maka nasihat terus disampaikan. Antum salah, antum nggak benar, antum begini, terus begitu sampai dia sadar. Wallahu ta'ala. Tadi pertanyaannya sudah habis belum? Belum. Antum kemudian Bapak insyaallah. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dwi. Pernafasan yang kemudian mengakibatkan tubuh kita nggak mempan dia apa? Nggak mempan dia apa coba? Dibacok. Ada kemusyrikan di dalamnya tidak? Ada. Karena berarti apa yang dia lakukan itu mendatangkan pertolongan siapa? Jin. Para ulama jelas menjelaskan ini. Dan pernafasan itu umumnya, saya nggak bilang semuanya. Umumnya dia datang dari bagian agama dan akidah lain. Jadi dari bentuk gerakan, kemudian dari keyakinan ketika ngambil nafas, kalau nafas antum simpan di perut, ini membuka cakra dan seterusnya. Iya. Padahal asup angin air nama gitu kan.
Ya contoh, itu udah masuk ranah akidah lain. Makanya syaitan pasti ikut campur. Dengan tidak menafikan bahwa bela diri tidak akan pernah lepas dari cara mengatur nafas. Pasti. Pasti. Mau apa? MHS atau apapun lah sekalian aja. Atau misalkan tinju dan semisalnya, pasti ngatur nafas, gak mungkin enggak. Tapi yang dimaksud tadi itu adalah pengaturan nafas dengan keyakinan tertentu, supaya tenaga prana antum muncul, maka nafas itu harus diatur. Perut dada, perut dada, perut dada. Akhirnya bengek. Loh, ana ingin menyampaikan bahwa banyak saudara kita yang gara-gara cara bernafas seperti itu mereka sakit keras sampai mati. Bener. Ana pun pernah melalui fase itu, pernah. Ada yang anak kenal tuh mati. Kenapa? Tubuhnya nggak kuat, dipaksakan. Buat apa coba? Ya. Iya. Apalagi kemudian diyakini mendapatkan kekuatan yang sama sekali Islam tidak pernah menetapkannya. Nabi kebal bacok. Lantas kenapa kita harus kebal bacok? Iya. Iya. Kebal bacok itu hanya diinginkan oleh orang-orang yang penakut. Mereka yang pemberani karena iman, mereka tidak peduli di jalan Allah, mereka terluka, tangannya putus atau apapun mereka nggak peduli. Yang penting mereka alal haq, di jalan yang benar. Itu jamaah. Ya, maka kembali kepada pertanyaannya, hukumnya tidak boleh. Wallahu taala alam. Fadhal antum. Iya, wallahu taala alam. Para ulama membahas ini. Sebetulnya tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya itu kalau antum mau itu menamai kendaraan. Iya. Nabi Muhammad SAW itu seluruh kendaraannya dinamai, ada namanya. Itu sesuai sunnah. Tapi kemudian menuliskan kalimat-kalimat seperti tadi, meskipun niatnya baik, tapi tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala itu yang difatwakan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Insyaallah. Fadhal. Silahkan. Contoh, anak kasih contoh ya. Nama motor misalkan apa? Hah? Jagur misalkan. Jagur. Si Jagur. Terus apa lagi misalkan? Tapi nama yang baik, jangan nama ngasal. Hah? Apa? Febi. Oh, Febi Vespa biru boleh, nggak ada masalah. Boleh. Manis namanya, manis. Belalang tempur boleh, nggak ada masalah. Iya. Atau misalkan mobil warna hitam, si hitam manis misalkan. Atau yang semisalnya selama maknanya baik, maka itu kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, nggak ada masalah. Fadhal. Siapa lagi tadi pertanyaan? Hah? Siapa tadi teh? Oh ini nih yang di depan ini terlewatkan. Nanti kita susuri semuanya. Apakah boleh meminta syafaat kepada orang yang soleh, misalkan nanti kalau suatu saat nanti kalau saya neraka, tolong angkat dan masukkan saya ke surga? Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena pemberi syafaat itu baru bisa melakukan syafaat, memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa. Ya, tapi berdoa kepada Allah kemudian agar diberikan syafaat, baik itu oleh Rasulullah SAW ataupun orang-orang beriman ataupun amal solehnya boleh. Tapi kemudian mengatakan, kamu kalau nggak lihat saya di surga, cari saya di neraka. Ya gimana caranya nyari? Dan kalaupun ketemu, dia tidak bisa melakukan apapun sampai apa Allah yang memberikan izin. Makanya mintanya sama Allah, bukan sama makhluk. Ya Allah, berikan saya syafaat. Kalau saya ada di neraka ya Allah, maka izinkan saudara-saudara muslimku untuk menyelamatkan diri di dalam neraka. Minta sama Allah, boleh. Ya, jangan engkau lupakan aku ya Allah, dan ingatkan saudara-saudaraku agar mereka mencari diriku di dalam surga. Dan jika mereka tidak menemukanku, maka izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Itu boleh. Ya, wallahu ta'ala. Jelas insyaallah. Siapa lagi tadi?
Antum, kemudian Bapak yang di tengah. Fadhal. Jadi tentang menyambung tadi yang tadi tentang fasodaqohu. Jadi ada pernah lihat cuplikan seorang penyihir, dia pernah menyihir orang muslim dan selain muslim, dan dia mengatakan kalau muslim itu lebih berat disihirnya karena seperti ada hijab. Nah, ketika kita membenarkan perkataan penyihir itu, apakah termasuk? Sama seperti kita percaya bahwa setan mengatakan barang siapa yang mengatakan mengucapkan ayat kursi maka dia terlindung dari gangguanku. Sama. Karena itu memang hak Allah melindungi mereka-mereka yang melindungi dirinya dengan berzikir kepada Allah, itu hak. Jadi apapun yang datang meskipun dari syaitan, jika benar boleh membenarkannya? Boleh. Jika benar. Yang nggak boleh itu adalah ketika dia mengaku hal yang gaib kemudian kita iakan. Didinya boga sarung tadi lemari warna hijau, bener tuh? Bener. Hati-hati dina sarung teh aya neunden. Naon. Kamper. Hal-hal yang seperti ini kemudian kita iakan, oh kok benar? Oh iya benar. Nah, ini yang membuat kita kemudian jatuh ke dalam atau terjerumus ke dalam kekufuran. Wallahu ta'ala. Bapak silakan, antum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Hubungan dengan yang dikatakan orang seperti apa dikatakan dukun. Masya Allah. Di daerah tertentu, apalagi ketika dulu dokter kemana, dan bahkan sekarang ada orang tertentu yang sengaja didatangi oleh masyarakat dalam hal ditawar dengan arungan dari tumbuhan. Iya. Itu apakah itu termasuk itu juga karena ini terkadang daerah itu juga produk. Nah, di daerah itu disebutnya dukun. Nah. Baik, ini yang pertama hadiah dulu buat antum Quran. Fadhal. Sudah sabar menanti dari tadi ngongkot. Enggak jadi. Fadhal. Hadiah, Pak Haji. Yang kedua, jamaah rahmatillah Allah, jika yang dimaksud itu di zaman dulu ketika Islam belum ada, maka tidak jatuh hukum. Tadi jahil. Dia nggak tahu bahwa datang ke orang pintar yang tahu hal gaib, yang bisa melakukan kesaktian-kesaktian tertentu itu kemusyrikan. Maka tidak jatuh hukum. Tapi kalau kemudian Islam sudah masuk, hujjah sudah ada, dia tetap melakukannya, jatuh. Nah, sekarang yang jadi masalah itu bukan istilah, tapi hakikat yang jadi masalah. Mungkin orang disebutnya dukun beranak, terus apa lagi? Atau nama-nama yang lain, tapi hakikatnya betul-betul dukun atau bukan? Kalau bukan dukun, maka tidak jatuh hukum. Seperti Pak Haji bilang tadi, kalau ngobatinya pakai ramuan-ramuan tumbuhan, ini halal, gak ada masalah. Tapi ada tapinya. Kalau kemudian dijampe-jampe heula, tuh diciduhan, nah ini baru bermanfaat. Nah ini nih masalah lain kalau ini. Berarti ada faktor lain. Maka ini dukun. Insya Allah kita bisa membedakan, Pak Haji. Ya, tapi yang jadi ciri utama itu sebetulnya cuma satu. Apa? Mereka tahu dan mengaku tahu perkara gaib. Sudah, pokoknya mau jenggotnya 2 meter, sorbannya 10 meter. Kalau dia mengatakan saya tahu apa yang kau simpan di rumahmu, saya tahu apa yang akan terjadi esok hari, dia dukun. Karena yang tahu perkara gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia tahu? Dari syaitan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka. Jadi setan yang ngasih info. Setan dari mana? Dia mencuri dengar dari langit. Jadi kadang-kadang memang benar. Kenapa? Karena infonya info apa? Langit. Apa istilahnya kalau infonya nomor 1 tenan? A1. Tapi sama Allah kemudian dilempari oleh bintang-bintang jatuh. Ada yang kena, ada yang tidak. Nah, yang tidak kena ini sampai kepada telinga para dukun, menyampaikan, oh begini, si fulan begini, dan seterusnya. Tapi kata Nabi, kalau benar satu akan dicampur dengan 100 kebohongan. Makanya dukun itu kalau dilihat perkataan mereka, yang benar paling 1-2 perkataan, sisanya dusta.
Sisanya dusta. Dan bahkan dukun akhir zaman ini murni dusta bohong, mereka nggak bisa apa-apa, betul nggak? Keris para pepetan, nggak taunya beli di Tokopedia, bisa. Jadi kita ini sekarang sudah pada level betul-betul dibodohi sama orang. Gak bisa apapun juga bisa kemudian dia dihukumi sebagai seorang dukun, seorang kiai, seorang wali Allah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kenapa jemaah? Terlalu jauhnya kita dari tauhid. Yang gak masuk akal pun menjadi sangat masuk akal. Ya, wallahu ta'ala. Terakhir siapa tadi? Antum. Fadhal. Terakhir. Apakah sah Terakhir antum lah, boleh. Fadhal. apakah sah sholat di belakang imam yang tahu perkara gaib sama punya jin gitu? Ahsan ditinggalkan. Iya, karena sejatinya dia adalah seorang dukun. Bagaimana kita bisa sholat di belakang seorang dukun yang notabene mukmin atau bukan? Bukan. Dia melakukan kemusyrikan. Wallahu ta'ala. Tapi sah nggak bisa sholat? Kalau sholatnya sah, sholatnya bisa sah. Paham? Sholatnya sah. Jadi dosanya ditanggung oleh siapa? Imam. Adapun sholat kita insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, tinggalkan. Gak usah terus genwelah ada sah iya, enggak. Tetap cari imam itu yang terbaik jamaah, bukan yang paling minimalis. Iya. Aqra'ukum li kitabillah. Kalau dalam Quran sama aqdamuhum lil hijrah atau afdaluhum fis sunnah, yang paling paham sunnah. Kalau sama derajatnya yang paling dulu hijrah. Jadi harus dipilih yang terbaik. Bukan yang suaranya bisa melengok-melengok sedikit jadi imam, enggak. Tapi yang paling baik, indah karena baik. Iya. Aqra itu artinya yang paling paham bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Makanya bukan usia sebenarnya. Ataupun bukan kedudukan di masyarakat, bukan, tapi sisi agamanya. Nah, sekarang dukun yang dijadikan imam gimana? Ya, maka yang seperti ini harusnya diturunkan menjadi imam dan digantikan dengan yang lebih baik. Jelas, ya, wallahu ta'ala. Yang terakhir antum, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Taib. Yang pertama, apakah mereka tahu bahwa hukumnya tidak boleh? Kalau sama sekali mereka tidak tahu, urusannya dikembalikan kepada Allah. Satu itu yang pertama. Kemudian berhak memvonis seseorang kafir secara ta'yin, terang-terangan. Fulan bin fulan kamu itu kafir siapa? Orang berilmu. Iya. Ta'yin maksudnya. Tapi menghukumi perbuatannya. Kalau si fulan melakukan ini dan itu tugas kita semuanya. Ini perbuatannya kekufuran. Paham maksudnya? Tapi kemudian menyebutkan nama, memastikan si fulan bin fulan itu kafir. Itu tugas orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena harus dicek syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dan cukupkan perjumpaan kita di Oh, satu pertanyaan lagi, fadhil. Tidak tahu dengan sebenarnya mungkin bisa jadi kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang sudah menikmati di mana-mana sudah ada kajian, mereka bisa diakses di mana-mana. Itu untuk kerjaan Makanya seperti yang Anda bilang tadi, bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada lagi udzur bil jahal dalam keadaan kita sekarang. Di antara Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan seperti nggak ada udzur. Kenapa? Karena informasinya sudah sampai kepada mereka. Artinya kesempatan untuk menghilangkan kejahilannya besar. Semestinya mereka belajar, tapi itu tidak dilakukan. Maka tidak ada lagi udzur dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau betul-betul kemudian tidak ada informasi yang sampai sedikit pun, sampai mereka diwafatkan oleh Allah dan mereka lahir tumbuh di atas kekufuran kemusyrikan misalkan, maka ini yang disebut kemudian dengan ahlul fatrah. Iya. Gak ada informasi.
Itu sebabnya kenapa orang Quraisy tidak disebut ahlul fatrah. Kenapa tidak disebut ahlul fatrah? Karena Islam itu mereka kenal, tauhid itu mereka tahu, tapi mereka kemudian menduakan dan berbuat syirik kepada Allah. Ya, agama orang Quraisy apa coba? Sebelum jadi musyrik agamanya apa? Agama Ismail, Hanifiyah, yaitu Islam. Tapi kemudian masuk kemusyrikan dari Syam, dibawa oleh salah seorang tokohnya, dan berubahlah kemudian Islamnya orang Quraisy menjadi kemusyrikan. Mereka percaya Allah tidak? Tahu Allah tidak? Ketika kepepet mintanya sama siapa? Allah. Gak ada uzur. Gak ada uzur. Mereka tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi mereka memilih untuk berbuat syirik. Gitu. Ya, jelas insyaallah. Masya Allah. Itu tadi berapa pertanyaannya? Banyak. Baik. Bagi yang nanya pertama siapa tadi? Antum dapat tadi ya? Bagi yang nanya, bukan yang terakhir. Terakhir tekaci. Bagi yang nggak nanya, enggak. Bagi apa tadi ya pertanyaannya? Yang paling jauh? Hah? Oh, Cipatat. Ya udah rezeki antum sudah. Cipatat deh, ya Allah. Masya Allah. Ada dua lagi. Bagi yang baru pertama kali datang. Antum silahkan dapat. Ayo di belakang kasih. Antum pertama kali datang juga? Antum pertama kali datang? Antum pertama kali datang? Diberikan ke beliau, kenapa? Enggak, harus ada alasannya, kenapa? Ya, mungkin kalau anak kan belum berkeluarga jadi lebih mudah mencari. Oh, Masya Allah. Alasannya berat coba. Kenapa antum nggak bilang begini? Beliau usianya lebih tua dari anak. Oh lah, selesai. Nah, menghukumi orang tua sebagai orang tua dan kemudian menghormatinya itu sunnah. Jadi jangan bilang begini, udah tua, antum pak masih setengah. Bilang aja tua. Antum jelas lebih sepuh dari anak pak. Makanya anak hormati antum, anak muliakan antum. Selesai masalah. Dan bagi yang dikatakan tua, ya terima saja kalau sudah tua. Beres. Jangan pengen kelihatan muda terus. Iya. Iya, dan tua itu adalah keberkahan. Tua itu adalah keberkahan. Jadi kata Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Baik itu tua usianya ataupun tua atau besar ilmunya. Yang paling sempurna kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili itu yang menggabungkan keduanya. Usianya tua, ilmunya juga tinggi. Itu yang paling utama. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.